sama pakaian pada manfaat. Mentah-mentah dia diundang sebagai pemateri, alena tunda korease. Karena dia profesor, ahli, yang ikut sebagai peserta. Anda guruna waktuna tekan turak konosuku. Nita ita waktuna tanam. Kemana terumah jadi terumah. Mari, profesor. Mari, saya pemateri sebagai di sini. Ini kepada yang buku biasa untuk TK. Kalau begini cara kita, ini bapak ya luta. Makan itu toriolota. Mata de bawang mi pak bisa dengan. Mata de bawang mi gelarna. Tapi dia bapak ya luta. Karena sana tadi tuh kan tidak tahu istri tapi maka siapa yang anak tahu. Artinya apa? Memang ada itu jauh di atasnya ilmu. Ya betul tuh. Makanya itu yang didatangi oleh Rasulullah untuk disempurnakan akhlak itu. Pak, betul enggak akhlak pakai apa bedanya kita dengan asasi? Ada yang tahu siapa itu asasi? Ada yang tahu? Asasi itu adalah nama sebelum dilantik oleh Allah menjadi iblis. Asasi namanya, asal itu asasi. Ya asasi artinya istimewa. Asasi itu artinya makhluk yang istimewa, makhluk terbaik itu asasi. Maka satu-satunya makhluk diberi kesempatan oleh Allah hidup bersama malaikat, maka istimewa. Dia ahli ilmu, macam. Dia ahli ibadah. Ibadahnya itu kepada Allah sampai malaikat pun takjub. Asasi. Soleh, wah luar biasa. Sampai-sampai dia keluar masuk surga. Sekali dah kata tinggi ya surga, Ramadan surga, tadi mesti dia. Artinya surga, istilahnya. Dia keluar masuk surga, kenapa? Istimewanya ini asasi. Tapi mati paling. Sulai asalnya kemalatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini di mana nih? Lokasi pancani khalifah ada perlu sama ketut tahu misalnya ada. Wah, banyak yang protes. Termasuk asasi. Jadi memang asasi ini memang sudah dianggap satu komunitas dengan malaikat. Setuju di Adam, asasi mereka setuju di Adam pada sujud kepada hormati dia. Bahasa jadu sujud mana mereka? Illa asasi kecuali asasi. Pada akhirnya nanti di dalam Al-Quran dikatakan illa iblis. Dia dong, asasi mana? Mama tuh itu biasa pembukaan kita dinampak tuh waktu itu 40 kilo setidaknya sampai alasan mama sasi dia walau mari juniorku masa saya musuh saya lebih mulia daripada dia. Adam ini anak murid. Saya punya kemuliaan apa? Tidak punya. Saya dari api. Hari ini kemuliaan tanah. Meriawal ada pun coba loh. Asasi ada Adam kita iya kita. Saya ini Tuhanmu. Saya suruh apa kata asasi? Namun, yang kumakin namun berarti ini bapak dia dengan asasi lagi berkata. Yaitu tahu dari modern ke bapak dia dengan si lempu atina berarti orang itu sudah tumbuh kesombongan di dalam diri. Asalkan itu dari sama Pak Kiai katakan dari dia mulai tumbuh di dalam dirinya, di dalam hatinya ada kecongkangan, kesombongan. Nah, ya roh kan asasi. Asasi sekali lagi misalnya walau
Itu besar. Kalau begitu asasil, saganti namamu salamna kamu. Upat cungkil kok, basuko boleh suruga. Dia boleh kumakanya pak panenya. Laknat kamu, saganti namamu iblis. Coba baca sekali. Tulisan suruga yang diakui oleh malaikat ahli ibadah. Tapi pada senang, tapi karena punya kecongkakan, dia bisa pakaian digeser, dilaknat oleh Allah. Apalagi ini jatuh sesuruh, jatuh ahli ibadah. Bukan juga kita terlalu pintar, tidak. Tapi biasanya ya roh, dengan nanti ya sengi, aku lalu ajar rakyat. Dia lewat di depannya orang di lampu tadi. Yaitu lalu sendiri tahu, nah tempa bompan tahu, di mana nak cukup makan tahu tak tahu tu kan, dia tak tahu. Makan tahu, padahal kita rumah itu, tapi bapak senang, nah itu dia. Makan matahari di bawah pak senang, tapi dia apa pakaian. Dia tutup macam matahari pakaian dia lagi sebab pada cendek jadi nak menyukai tanpa gitu ada apa lewat kata kalau namun bapak bisa dikulik papi dengan ketahui namun jawab tak kita semua tahu ini pak tapi namun bapak dia kemudian bagaimana pakai nangis senang begini karena memang akhlak itu maka itulah yang didatangi oleh Rasulullah untuk disempurnakan. Sebab dia ada fakta ilakna asasi gara-gara ini sempat. Makanya ini pesantren kita Bapak Ibu sekalian anak-anakku semua, yaitu guru tatumana ropa pinata, ya ada semua kepala sekolah kita di sini itu yang dibentuk di pesantren itu akhlaknya, akhlak. Karena akhlak sebagai sifat. Aku depan pakaian itu akan membawa anak itu cerdas. Asal pada sini sifat mari. Nulle batang pertama pada sini tapi barakahnya ia roh akhlaknya roh barakahnya sebab engkau hormati guna sehingga ilmu yang diberikan itu lalu batang tahu tapi macam macam barakah. Coba di Jepang itu saya pernah diceritakan oleh guru saya. Yaitu saya dulu waktu di Parepare. Dia pernah sekolah di Jepang. Ternyata di Jepang itu anak TK itu di cara pembinaannya itu diajarkan tentang akhlak. Padahal jadi sebenarnya akhlak. Caranya bagaimana? Yang pertama diajar tentang budaya antri. Jadi ditaruh orang bagaimana antri mah diajak dia lewat di makanan kelar perlu sih. Pokoknya antri, sabar dulu. Dalam itu dia bertemu koordinasi itu budaya antri diajarkan. Dibagi-bagikan apa saja itu selalu. Jadi situ juga diajar tentang kesabaran, diajar tentang kejujuran. Jadi itu Jepang makanya yang berusaha di Jepang itu negara Islam sempurna lagi sama mereka. Maka jangan heran katanya itu Jepang rata-rata makmur, rata-rata kaya. Kenapa? Satu pekerjaan yang dilakukan bisa beberapa pekerjaan yang lain terjadi. Namanya macam itu kantor, macam perusahaan ini, tapi enggak usahanya bisa berjalan agar mempah. Namanya pakai urut di mempah menena 10 tempat. Nah taruh waktu di dalam ini, kalian ini akan kurang. Namun bawah ini nah tahu ada harganya, nggak pasal sudah tahu. Bulan nanti lengkap campur roti yang kemana lengkap orang. Jadi malah lengkap orang. Kenapa jujur? Kejujuran. Karena dari kecil dan TK dari SD diajarkan tentang jujur. Aku ini tadi. Namun karena letaknya itu, nah orang roti, ini kan, ini lengkap. Berapa jumlahnya, rotinya habis, berapa harganya lengkap. Jadi itu di zaman-zaman perusahaan ini jadi itu usaha. Dengar ini.
Jeparo. Ya, kita sudah pernah mencoba juga. Salah satu sekolah ada namanya kantin kejujuran. Ya, ada 2 minggu bertahan. Setelah itu, ada bangkrut perusahaan. Ada megang mandulingan ya. Ya, kenapa? Itu cara melopok dan kelihatan tentang itu. Warna itu. Contoh kecil saja, saya punya anak di rumah. Contoh kecil. Tapak guru dari maka motor itu Pak Guru ini surat tudah. Tudah dulu. Namun itu tudah, pokoknya dulu mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari terus diajak kenal baik. Tapi aku tuh betul sewa itu asal malu, namun dia kasih surat tudah pun itu. Tapi bagati itu tempo apa? Pak Mama itu diajarkan sejak kecil. Ya kumalompo ya ini. Tidak ada mama, tidak ada dibiarkan. Itulah. Kaki itu raya lagi itu kami yang kau negara. Itu kan. Tahu sih. Jadi kenapa sudah besar? Makanya Tuhan mengajarkan kepada kita tidak mengajarkan mulai dari bayi sebenarnya. Tapi bahkan mulai sebelum lahir diajarkan untuk menjadi anak soleh. Jangan dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, anak-anakku semua yang santriwati, Nabi mengajarkan tentang sebuah kebersamaan. Itu kekal kebersamaan kepada Allah. Maka rajinlah kebersamaan. Tuaga tokoh itu tahun tuaga tokoh, maka tokoh memburu-buru hitam manis, putih apa kan namanya, putih susu atau apa. Jangan kita bedakan, ragu kebersamaan. Kenapa? Itulah nanti setelah kita keluar dari pesantren ini, itu yang akan kita ingat. Kebersamaan itu akan selalu ada. Sahabatku Yasir, kenapa selalu terjadi keakraban? Kenapa? Dari pondok. Ya. Kemudian orang tua santriwati butuh juga kita sabar. Ya ku sabar anu kisah lah, tapi ku cek dia kawan makinana takut tertinggi di baku. Tertinggi kalau tadi itu pusat di rumah. 1 kali, 2 kali, 3 kalinya tersesat adalah mana dia pesantrennya? Apa sudah pesantren? Lalu pesantren itu kita dididik di sini. Iya. Yang sabar apa kita akan menuai hasil. Yang makna tercicil di Banyuwangi. Saat dulu waktu pesantren juga, sandal apa kemintaan lah posisi. Atau terus apa? Mau kita sih pakai. Kumero aku sih dulu si sandal aku. Lesu si mampu, udah di atas skill itu boleh. Aku kasih pakai lesi pakai. Begitulah mampu itu. Ya biar biasa disiplin ini mah kasih. Nah sandal aku pertama orang. Biar apa ini terbang. Ya mampu kau biar makin aku tuh makan gak Cino. Ini pakai sandal. Tapi begitulah pada maklumat itu jadi setoni kan. Orang tua kita juga itu tuh mampu picture pakai tuh anak cede mampu cede mampu yang berjalan seperti itu. Jalani hidupmu suatu ketika nanti kalau kita sukses di sini meski ada masalah kita itu tidak mudah goyah. Makanya sudah terbiasa masalah di pesantren. Jadi pesantren ini ada kita tempat untuk dididik, tempat untuk belajar mandiri. Makanya itu biasa mencoba kan. Si di kampung boleh pagi kompor buat si mana berapa kali nama. Oh iya, aku telah ada kasih. Kenapa pesantren aja? Aja mau tuh apa buat? Ini kayak ibu. Kenapa pesantren kan? Anak ya ada kasih kita kepada rakam betul. Syukurnya saya pesantren. Jadi kenapa pesantren itu tidak butuh. Tuh kita pun tak tahu mana hati.
usalay sekolahmu. Namun nasa juga bapak ko kalabungit asalnya itu ulisi. Ya, bahkan dulu tahun nawas Pak Kiai almarhum pernah bilang, namun nak barai nasa berrek, namun nak kata berrengkuh asal aku pesantren ini selesai, agak waktu mati guna tahu. Pak ini kita coba diskusikan. Kita dulu Pak Kapalai, Pak Kapalai, bagaimana ini? Pak Kapalai, bagaimana ini? Tanya-tanya, tapi bertahan pada akhirnya cukup kan? Di mana-mana disingkat itu. Kenapa? Berkah di pesantren. Memang dia kan masalahnya secara itu, tapi dia berjalan tuh kemana kecerdasan. Kenapa? Macam pakaian, macam apa lebih. Nah itu yang diterangkan oleh Pak Muhammad ini. Pesantren kita termasuk pesantren baru, tapi luar biasa perkembangannya. Suatu ketika nanti kita harus mencetak santri-santri yang benar berkah. Tapi kalau kita mampu mulai yasa, mampu memikirkan pesantren ini, lembaga-lembaga kita, pembina kita harus berpikir semua berikan berkat terbaik kepada santri-santri kita. Kalau dia terjadi, insya Allah barangkali kemudian kita mendapatkan pahala jari yang tidak tertipu nilainya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira ini lalu yang sempat sampai ke Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada pergantian dan yang kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada khilaf salah pada kesempatan ini, saya Firman Doa mengucapkan berterima maaf. Ye beraksi di pakadan dan kemudian pada letuk nakadapi pakadannya di pada pakdan di mana dan peletuk mana. Karena saya ilmu saya masih kurang berkasih, masih butuh banyak belajar dari Bapak Imam semua. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq wa muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, demikian telah kita sama-sama dengarkan hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga ada manfaatnya dan marilah kita bersama-sama menjadikan panutan dan suri tauladan sampai akhir hayat kita nanti, insya Allah. Selanjutnya yakni pembacaan doa oleh saudara Ardian Arman kepada saudara Al-an an yatafaddal masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memuari ada kedukungan ta'iyai mencari di apalah maraja di sisi arajah Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim 'azim sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma thabbit imanahum wa anzil as-sakinah wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlil al-kafarata wal musyrikin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat.
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركات سورة الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itulah tadi pembacaan doa oleh saudara Ardian Herman. Selanjutnya yakni penutup. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku Master of Ceremony mengucapkan banyak terima kasih kepada semua dan seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kita diberi umur panjang dan kesehatan.